Ya, sebagaimana yang sudah dibilang dalam pengantar psikologi dan pedagogi anak, kali ini kita akan masuk ke dalam rangkaian tema-tema yang bisa kita bahas secara filosofis dalam kaitannya dengan perkembangan seorang anak. Nah, saya ambil tema dalam video kali ini kata pertama yang diucapkan anak. Nah, ini yang akan kita omongin sekarang. Nah, saya pikir nih baik sih untuk awal sih, karena ya, kata pertama yang diucapkan seorang anak, ya kerap kali uh, kita sering ya mendengar ya, kalau misalnya orang tua ngomong, wah anak saya mengucapkan kata pertama, akhirnya pertama kalinya dia bilang papa, mama, ayah, ibu, dan segala macam varian bahasanya ya. Tapi intinya adalah ketika anak mengucapkan kata pertama, wah akhirnya anak saya mengucapkan kata pertamanya. Nah, ini seruan yang umumnya diucapkan dengan bahagia oleh orang tua, karena hari sebelumnya gitu ya, mungkin hari sebelumnya atau saat sebelumnya itu anak yang bersangkutan tuh hanya bisa mengeluarkan bunyi-bunyian atau gumaman-gumaman yang kita nggak tahu artinya apa ya. Terus hari ini tiba-tiba dia sudah bisa melafalkan satu kata yang artinya juga bisa dipahami, bisa ditangkap oleh orang tuanya. Maka jelas ini adalah sebuah momen yang membahagiakan. Nah, saya akan mulai dengan mengajukan pertanyaan ya, dalam kaitannya dengan kata pertama yang diucapkan oleh anak ini. Nah, saya mencoba mempertanyakan sebenarnya, kalau seorang anak berhasil mengucapkan kata pertamanya, melafalkan kata pertamanya, kira-kira secara mendasar apa sih yang terjadi gitu dalam fenomena ini, dalam tataran pemaknaan apa yang terjadi dalam atau lewat peristiwa ini? Apakah anak itu menggunakan bahasa atau sebaliknya? Bahasa itu menguasai si anak. Lalu, kalau kita bisa menjawab permasalahan ini, bagaimana kita bisa memetik manfaat dari usaha-usaha untuk menjawab pertanyaan mana yang menguasai yang mana? Bahasa menguasai anak atau anak menguasai bahasa? Manfaat apa yang bisa kita petik dari usaha menjawab pertanyaan ini? Nah, ini juga adalah salah satu tema, terutama salah satu tema khususnya tema pertama ya, yang dipaparkan oleh Merleau-Ponty dalam kelas psikologi dan pedagogi anak di Sorbonne ya. Dalam tema pemerolehan bahasa dalam tahapan perkembangan anak. Nah, menurutnya momen diucapkannya kata pertama oleh seorang anak itu menyeratkan satu hal kunci dalam tahapan seorang individu untuk menjadi manusia. Apa hal kunci tersebut? Hal kunci tersebut adalah hadirnya cakrawala yang lain ke hadapan seorang anak. Dan sebaliknya, masuknya anak tersebut ke dalam jaringan pemaknaan dalam dunia. Nah, jaringan pemaknaan dalam dunia atau cakrawala yang lain ini maksudnya adalah ya dunia yang dialami, entah itu dunia sebagai kumpulan objek-objek, kumpulan benda, dunia dalam artian dalam artian banyaknya gagasan, tapi yang lebih penting lagi dunia dalam arti kehadiran orang lain, pribadi lain yang menghasilkan pengalaman. Gitu. Nah, jadi dua hal ini ya, hadirnya cakrawala yang lain ke hadapan seorang anak, dan sebaliknya juga masuknya anak tersebut ke jaringan pemaknaan dalam dunia. Nah, saya akan mulai dari bagian pertama. Kita mulai dari bagian pertama dulu, yaitu kehadiran cakrawala yang lain ke hadapan seorang anak. Nah, ini terkait sebenarnya dengan fungsi bahasa yang kalau yang sebenarnya kita dengan gampang gitu ya, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah mengatakan bahwa fungsi bahasa sebenarnya adalah fungsi rujukan. Fungsi bahasa yang pertama dan terutama adalah merujuk kepada benda atau kepada hal atau kepada objek. Nah, fungsi referensial. Nah, dalam fungsi referensial ini bahasa itu hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi kesadaran, terutama kendaraan bagi logika untuk merujuk pada rangkaian hal dan pada kumpulan benda. Nah, masalahnya adalah dalam pengertian ini kemudian bahasa dianggap sebagai wadah kosong yang menanti untuk diisi oleh pemahaman si pengguna atau diisi oleh objek yang menjadi rujukan suatu kata atau sebuah gagasan atau sebuah kalimat. Nah, kalau kita pakai konsep ini, maka prinsip yang menjadi akibatnya adalah semakin netral sebuah bahasa,
semakin ia kosong, artinya semakin ia hanya menjadi wadah bagi penutur dan wadah bagi hal rujukan. Nah, maka bahasa tersebut semakin tinggi nilainya. Lebih jauh lagi, artinya bahasa yang paling tinggi stratanya, paling tinggi levelnya adalah rumusan saintifik, rumusan-rumusan ilmiah. Gitu. Jadi mengapa? Karena rumusan saintifik kan isinya adalah, yang menjadi acuan rumusan saintifik adalah ketepatan penjabaran, kan? Adalah ketepatan penjabaran. Artinya hal-hal yang sifatnya lebih emotif ya, yang lebih melibatkan rasa perasaan, misalnya kesan, terus kelekatan, selera, pilihan, komitmen dan lain sebagainya, itu tidak dimasukkan, tidak diperhitungkan dalam fungsi ini. Nah, padahal sebenarnya hal-hal emotif ini yang merangkai dunia manusia, kan? Kita punya pengalaman karena kita punya ikatan afektif, kita punya ikatan lewat rasa perasaan dengan dunia. Nah, gitu. Ini hal-hal ini yang merangkai dunia manusia, dan lebih tepatnya hal ini sebenarnya yang merangkai, yang menyusun kemenduniaan kita. Bagaimana kita itu terlibat dalam momen-momen yang ada dalam dunia. Gitu. Artinya dalam hal-hal yang sifatnya yang menyentuh rasa perasaan ini, itu ada hubungan yang terjadi antara seseorang dengan dirinya, dengan benda-benda, dengan gagasan-gagasan, dan terlebih dengan pribadi lain. Nah, dan karena bahasa dan bila bahasa hanya dipandang sebagai wadah kosong, ya maka hal-hal yang sifatnya rasa perasaan ini, yang sebenarnya adalah tulang punggung pengalaman, sebenarnya adalah sumber pengalaman, itu menjadi terpinggirkan. Gitu. Bukannya salah ya, memang benar memang benar bahwa ada fungsi rujukan dalam bahasa, dan ya bahwa sebuah kata itu merujuk dengan tepat ke objeknya itu adalah hal yang penting, itu benar. Tapi bukan berarti hal yang sifatnya logis ini, rujukan kan logis ya, dia harus lurus gitu kan. Bukan berarti hal yang logis ini, sisi logis bahasa ini adalah hal yang pertama dan terutama satu-satunya hal yang penting yang menyusun sebuah bahasa. Enggak. Nah, kalau kita juga memperhitungkan dimensi pengalaman yang melibatkan rasa perasaan, bahasa itu juga punya fungsi yang sebenarnya lebih penting lagi, yang lebih mendasar lagi, yaitu menghadirkan dunia dengan cara yang tertentu pada seseorang dan memasukkan seseorang ke dalam ranah pengalaman, ranah dunia manusia dengan cara yang tertentu pula. Nah, itu yang diabaikan oleh pemahaman bahasa yang sifatnya sangat logis ini. Nah, kalau kita mau berpegang pada kehadiran gitu ya, kalau kita mau berpegang pada fungsi bahasa yang adalah menghadirkan, dunia, yang adalah menyajikan pengalaman, maka kita bisa lihat bahwa penyajian pengalaman ini, fungsi kehadiran ini sebenarnya terjadi melalui 2 tahap. Nah, pertama, dunia itu artinya ya objek, gagasan, terutama pribadi yang lain, itu hadir dalam susunan tertentu. Maksudnya gini, ketika seorang anak mengucapkan kata pertama, nah, ia merujuk pada hal tersebut secara spesifik. Misalnya dia ngomong apa? Misalnya dia ngomong ayah atau ibu gitu ya. Itu artinya kan dari banyaknya informasi yang masuk, dari banyaknya data dan informasi yang masuk, anak ini akhirnya berhasil merujuk ke satu hal tertentu. Dia merujuk ke kumpulan data yang adalah mungkin warna rambut, bentuknya ikal atau lurus, panjang atau pendek, warna mata, raut wajah, terus perawakan besar atau tidak. Dia mengumpulkan data-data itu dari sekian banyak data yang ada, dia kumpulkan dan dia berhasil kelompokkan itu menjadi satu kesatuan. Bahwa kumpulan data-data yang sebenarnya tercerai-berai ini ternyata membentuk satu kesatuan, satu pribadi, dan saya panggil orang itu ayah, dan saya panggil kesatuan ini sebagai ayah atau ibu. Nah, jadi itu maksudnya dunia hadir dalam susunan yang tertentu. Ada banyak sekali data, ada banyak sekali model-model susunan, dan dari sekian banyak model susunan itu, salah satu susunan secara spesifik hadir ditangkap oleh si anak. Gitu. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Nah, terus pada tahap kedua,
setelah datanya berhasil dikelompokkan, lalu berhasil disusun berdasarkan satu kesatuan tertentu. Nah, lalu data-data ini kemudian data-data ini kemudian diungkapkan dalam sebuah sistem. Sistemnya apa? Namanya sistem tata bahasa. Nah, jadi ketika sudah berhasil mengelompokkan ya data-data tersebut, sebelumnya mungkin si anak udah paham gitu ya, ini orang ada data gitu yang di depan saya adalah manusia individu yang adalah manusia tertentu gitu ya. Nah, tapi dia masih belum bisa ngomong kan, dia masih baru bisa mengucapkan bunyi-bunyian, dia bisa mengenali, mulai bisa membeda-bedakan, tapi dia belum bisa melafalkan. Nah, pada tahap yang kedua dia masuk dalam sebuah sebuah sistem kebahasaan, sebuah tata bahasa. Nah, di situ dia pilih kosakatanya. Ayah, misalnya ayah ya, misalnya ayah, dia mau ngomong ayah atau father atau père atau papa. Nah, itu kan tergantung bahasanya. Nah, beragam rujukan ini yang memasukkan anak yang belajar tersebut ke dalam cara tertentu untuk mengutarakan pengalaman di masa datang. Gitu. Jadi tergantung kaidahnya, karena tiap bahasa kan punya tata bahasanya sendiri. Nah, setiap tata bahasa ini punya cara yang tertentu, seturut sistemnya untuk menghadirkan pengalaman. Tadi ayah, papa, father, père, kayak gitu. Nah, ini ya fungsi keduanya, ketika tahapan kedua ya, ketika dia memilih bahasa tertentu, maka anak ini masuk dalam sebuah tata bahasa tertentu. Dia mengucapkan ayah atau father atau père, papa, nggak tahu dalam bahasa apapun. Anak ini masuk dalam sebuah, terhubung dengan pribadi lain yang ada di hadapannya lewat sebuah sistem tertentu, sistem kebahasaan ini. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi bahasa untuk menghadirkan pengalaman pada diri si anak, pada diriku, dan juga untuk menempatkan si anak dalam sebuah pengalaman. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi kehadiran dalam pengalaman, dan ini yang membuat bahasa itu ya semacam dibilang jelas dia bukan kendaraan kosong, tapi dibilang apakah bahasa itu sepenuhnya berada di luar diriku? Ya enggak juga, karena saya yang pakai itu kan sebagai bahasa kan saya pakai untuk mengungkapkan apa yang saya tahu, apa yang saya ingin rujuk. Tapi juga di sisi lain tidak sepenuhnya dia berasal dari dalam diriku juga, karena sebelum mengucapkan ayah, bapak, papa, father, itu dia bahasa itu sudah ada kaidahnya, dan kita pakai kaidah itu, dan si anak itu pakai kaidah itu. Nah, gitu. Dan saya kira ini ya, pada titik ini kita jadi bisa menjawab ya rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan di awal ya. Jadi dalam pengucapan kata pertama itu ada semacam kehadiran timbal balik oleh anak ke dunia, ya khususnya dalam kasus ini ke orang lain ya, terutama dalam pengucapan kata pertama itu kehadiran anak ke hadapan orang lain, dan masuknya orang lain, pribadi lain tersebut dalam cakrawala pengalaman si anak. Nah, ini ya, kehadiran timbal balik ini itu yang dinamakan pengalaman. Nah, dalam pengalaman sebenarnya ada 3 hal ya, ada 3 hal yang berbeda, yaitu anak kecil, dunia, dan bahasa. Bahasa jadi bukan kendaraan kosong ya. Ada anak kecil, ada bahasa, ada dunia. Nah, bahasa ini adalah sistem perantara yang menyusun pengalaman. Sistemnya udah ada. Nah, maka untuk menjawab apakah anak itu menguasai bahasa atau bahasa menguasai anak, ya nggak dua-duanya. Bahasa nggak menguasai anak, tapi anak juga nggak menguasai bahasa. Yang terjadi sebenarnya adalah anak masuk dalam tingkat hubungan yang lebih tinggi dengan dunia dan pribadi lain. Dan bahasa sebagai sebuah sistem yang sudah jadi, itu juga memanusia. Dia juga
memanusia karena dia digunakan oleh si anak yang bersangkutan untuk kemudian nanti dia pergunakan terus dan dikembangkan digunakan dalam pengalaman sehingga ada kemungkinan untuk berubah atau berkembang sesuai dengan penuturnya, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan pengalamannya. Gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan apakah bahasa itu yang menguasai anak atau anak yang menguasai bahasa dalam mengucapkan kata pertama. Nah, terus apa gunanya manfaat apa yang bisa kita petik dari usaha menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau dalam kaitannya dengan psikologi dan pedagogi anak, sebenarnya yang bisa kita lihat adalah ini. Kebanyakan kan pertanyaan utama kalau kita mau dalam pedagogi anak itu kan adalah apa yang harus diajarkan kepada anak. Jadi kalau anak udah bisa ngomong ayah, udah bisa ngomong ucapan kata pertama gitu ya, ayah atau ibu gitu, kita kan bertanya apa yang selanjutnya bisa dia tahu. Nah, saya nggak bilang bahwa pertanyaan itu sama sekali nggak penting. Pertanyaan itu penting, tapi bukan yang pertama dan utama. Yang lebih utama, yang lebih penting daripada pertanyaan apa adalah pertanyaan bagaimana. Karena bahasa adalah sumber pengalaman, maka pertanyaannya adalah bagaimana rangkaian kenyataan, macam-macam kemungkinan pengalaman ini yang ada di dunia ini, yang si anak udah mulai bisa masuk, bagaimana rangkaian pengalaman ini itu dihadirkan bagi anak supaya pada gilirannya anak ini membentuk pengalamannya sendiri gitu. Bukan apa pengalaman yang harus dia dapat, bukan apa pengetahuan yang harus dia peroleh, bukan apa rasa perasaan yang kesan yang harus dia rasakan, tapi bagaimana rangkaian pengalaman ini sebaiknya dihadirkan kepada si anak semenjak dia mulai bisa mengucapkan kata pertama. Gitu. Thinking is a future lifestyle. Berpikir adalah gaya hidup masa depan. Semoga kalian menikmati konten kami. Jangan lupa tengok dan gabung di www.filonesia.com buat baca kumpulan tulisan, download kumpulan video, dan ikut nimbrung di ruang ngobrol.